Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Pak Rahmat di sini akan mengajarkan tematik ya, penguatan ilmu pengetahuan alam. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya subtema 2. Kita sudah menghabiskan ya, menyelesaikan subtema 2 dan sudah ada ulangannya juga. Kita lanjut ke subtema 3. Nah, di sini kita belajar pemantulan dan penyerapan bunyi setelah mempelajari bunyi, merambatnya bunyi dan juga indera pendengar ya. Nah, ini pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, langsung saja simak. Oke, sifat-sifat bunyi sudah Bapak ajarkan di subtema 1 dan subtema 2. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Nah, yang baru Bapak ajarkan baru yang nomor 1 ya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang nomor 2 dan 3 akan Bapak ajarkan hari ini, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Oke, pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Ingat ya, bunyi dapat dipantulkan melalui benda keras seperti kaca, kayu, batu, dan logam. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan sebagai berikut. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, 2 gaung, dan 3 gema. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, bunyi pantul yang terdengar yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Nah, kalau kalian teriak di depan dinding yang dekat gitu ya, bunyi pantulnya malah makin nyaring gitu ya. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring ya. Itu satu. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Karena dia bersamaan ya, kita ngomong lalu terpantul oleh benda yang bisa memantulkan tadi, sehingga muncul bunyi itu bersamaan tuh, sehingga bunyinya itu nggak jelas karena tercampur dengan suara kita ya, karena bersamaan kan. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli ya, tidak semuanya. Nah, ini akan Bapak berikan contoh gaung. Welcome to this video. This is an example of very poor reverberation time. Approximately 6 seconds. That I can hear it. My hearing is not that amazing. Anyway, this is why if you are planning a church building or any sort of an indoor space where you can have gatherings. Oke, itu tadi adalah gaung ya. Nah, biasanya gaung juga ada di ruangan-ruangan yang ya cukup luas namun tidak terlalu luas. Tidak luas-luas banget gitu ya. Contohnya ruang bioskop gitu kan, luas kan. Cuman ya tidak terlalu lah ya. Nah, sekitar 10-20 meter gitu kan. Nah, di bioskop atau di ruang konser, di aula. Nah, di aula biasanya ada pidato gitu ya, kalau misalnya aulanya tidak kedap suara, nah itu jadi nggak jelas orang pidatonya apa ya, yang duduk di belakang nggak dengar ngomong apa sih itu orang itu. Nah, atau konsernya di aula tapi ruangannya nggak kedap suara, nah malah nggak jelas ya dia nyanyi apa ya. Nah, oke, yang selanjutnya, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ingat, gaung itu bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema dia terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Ini bukan ya. Yang bagian ini bukan gema nih. Bukan bagian dari gema, cuman apa jelaskan juga. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, biasanya disebut sonar ya. Ada di kapal-kapal itu. Yang sudah Bapak jelaskan di beberapa minggu yang lalu, mengetahui kedudukan kapal selam dan mengetahui letak ikan di laut. Oke, lanjut. Ini Bapak berikan contoh gema dulu ya. Silakan disimak. 3, 2, 1.
Really gross story that I could have made up. But That sounds like weird. Morning, I walked through it. Kind of loud listen. Sounds like someone screaming. on this facility. So it's kind of when you stay here, you got Missing tank. 12 foot. Oke, itu tadi adalah gema ya. Nah, kan ketika dia ngomong kan suara yang dipantulkan terdengar setelah dia ngomong ya. Jadi ada apa seakan-akan ada yang nyahut ya, padahal itu suaranya sendiri yang dipantulkan. Oke. Ini kita lihat lagi sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, sudah Bapak jelaskan, dan juga yang terakhir bunyi dapat diserap. Diserap maksudnya apa? Bunyi ketika kita mengeluarkan bunyi ya, tiba di suatu benda, nah benda itu menyerap jadi bunyinya nggak mantul gitu, bunyinya hilang di benda itu. Nah, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Oke. Nah, itu biasanya di ruangan bioskop itu di dindingnya itu diberikan apa sih namanya? Karpet gitu ya. Dinding, tiang-tiangnya, lantainya diberikan karpet ya agar tidak terjadi pemantulan bunyi. Jadi diserap bunyi. Jadi kita nonton itu suaranya jelas gitu karena seperti itu. Oke, ini tugas ya. Halaman 55 buku penanya. Ayo berlatih kerjakan nomor 1 aja yang bikin tabel itu ya. Oke, sekian dari Bapak. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanya Bapak. Bapak akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.